Saya terima nikah dan kawinnya Renita binti Rahman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Semoga aku masih sempat menghentikan pernikahan Arya dan juga Renita. Arya nggak boleh nikah dengan orang lain selain aku. Sudah cukup aku menahan diri saat Arya masih bersama Merah. Aku nggak mau mengalah lagi kali ini. Lihat, kamu emang bahagia menikah dengan Renita, Arya. Kamu emang laki-laki, Arya. Kamu bilang kamu nggak akan pernah nikahin perempuan dengan gangguan jiwa itu. Tapi apa? Dilakukan juga kan? Itu kan anak Pak Wiratama. Ros, tunggu Ros. Asik. Aku nggak mau sama kamu. Ros! Di situ tertera pihak pertama sebagai pemilik ruko, Ibu Rahayu, dan pihak kedua sebagai penyewa ruko, yaitu Merah. Di situ juga tertulis masa sewa 1 tahun dimulai dan berakhir masa sewanya, Bu. Ibu Rahayu itu bukan pemilik ruko ini, tapi saya. Dulu orang saya, tapi sudah saya pecat. Dia pasti sengaja duplikat kunci ruko ini dan sengaja mau menipu kalian. Maaf, Ibu tahu alamatnya Ibu Rahayu? Ini alamatnya. Kita datengin aja. Mei, saya pergi dulu ya. Merah? Kamu mau diantar pulang dulu? Kalau usah Pak, aku sama Lani biar di sini aja. Ya udah, kalau ada apa-apa kasih tahu saya ya. Saya harus ketemu sama Bu Rahayu segera supaya semuanya jelas. Dia harus tanggung jawab. Lani, saya duluan. Nih. Ada aja ya kan masalah kita. Ya, kakak tuh bingung harus gimana. Udah nggak tahu lagi harus ngapain. Aku juga nggak tahu Kak, ada aja masalah. Yaudah kita pulang ya. Udah jangan-jangan. Kita nggak ada waktu lagi buat pindah-pindahin barang. Kita pindahin dulu barang-barangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Dengan Siang. Ibu Siti?
Iya, maaf siapa ya? Saya Dani. Saya anaknya Pak Dayat, sahabatnya almarhum Pak Rahman. Saya mau bicara dengan Ibu Siti. Pak Dayat. Oh iya, saya ingat Pak Dayat. Iya. Yaudah kalau gitu silakan masuk. Baik Bu, terima kasih. Silakan diminum. Terima kasih Bu. Gimana kabarnya Pak Dayat? Ayah saya sudah meninggal beberapa bulan lalu Bu. Saya berterima duka cita ya. Terima kasih Bu. Sebelum ayah saya meninggal, ayah saya sempat cerita kalau dia punya sebuah rumah yang ditempati oleh keluarga almarhum Pak Rahman, sahabatnya yang sudah meninggal. Pada saat Pak Rahman meninggal, sebenarnya ayah saya sangat segan untuk menyampaikan mengenai kepemilikan rumah itu kepada Ibu Siti. Karena anak-anak Ibu Siti masih sangat kecil. Jadi ayah saya tetap membiarkan Ibu Siti dan anak-anak untuk tetap tinggal di rumah itu. Tapi ayah saya terlilit utang besar, Bu. Perusahaannya bangkrut. Dan dia butuh uang untuk melunasi semua utang-utangnya. Dan saya diminta untuk mengambil rumah itu kembali. Dan menjualnya. Maksudnya rumah itu? Iya, Bu. Rumah itu adalah rumah yang Ibu tempati saat ini. Seharusnya pada saat itu saya langsung menemui Bu Siti untuk memenuhi permintaan ayah saya. Tapi ayah saya sakitnya semakin keras dan saya lebih mementingkan untuk merawatnya di rumah sakit dahulu. Ya berharapnya ayah saya bisa sembuh, Bu. Tapi ayah saya keburu meninggal. Jadi ternyata Maaf Pak, saya juga nggak tahu kemana Bu Rahayu pindah. Baik Pak, terima kasih infonya. Oh iya, kalau gitu saya permisi. Ya. Terus sekarang gimana gitu? Sekarang kita bikin laporan dulu aja soal Bu Rahayu ini ke polisi. Baru habis itu kita cari makan ya. Terima kasih ya, kamu sudah mengusir Meira dari rukonya. Sama-sama. Tapi sebenarnya aku tuh nggak tega tahu nggak? Karena Meira udah bayar full sama aku. Nggak usah ngerasa nggak tega kayak gitu, apalagi nggak enak. Karena bukan dia kok yang bayar. Yang bayar itu adalah mantan suami saya. Dia itu menggoda mantan suami saya. Yang akhirnya sekarang mantan suami saya lebih memilih Meira. Masa sih? Tapi kelihatannya muka Meira baik banget loh. Zaman sekarang banyak setan
yang berwujud muka manusia yang baik-baik. Jadi jangan percaya sama penampilan. Soal Rahayu gimana? Tenang aja, sesuai permintaan kamu Mbak Lisa. Ya, aku terpaksa suruh pergi Rahayu keluar kota untuk sementara waktu. Bagus. Saya senang bekerja sama dengan orang yang gak banyak mulut kayak kamu. Terima kasih ya.